Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi surafa amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini perkumpulan senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita melanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad. Sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah, hadirat baginda Rasul, pengarang kitab. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah hadirat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah asyarah. Selanjutnya adalah makalah yang ke-14 dari kitab Nasaihul Ibad an Ba'dil Hukama. Diceritakan dari sebagian ahli hikmah, yaitu hukama, ayat tayyibul qulub, itu orang yang ahli mengobati hati. Wahum al-auliya, hukama atau orang yang senantiasa bisa mengobati hati itu juga para wali, para kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau mengatakan man tawahhama, barang siapa yang dia itu menganggap, dia menganggap, menyangka, mengira anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Dia menganggap, barang siapa yang dia itu menganggap ada seorang penolong yang paling hebat, paling utama melebihi Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedikit ma'rifatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang dia itu menganggap ada pelindung, ada penolong yang melebihi Allah Subhanahu wa taala, berarti dia kadar ma'rifatnya pada Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit. Wal makna man dhanna anna lahu nasuran aqrabu minallah wa aktsaru nusratan minhu fa innahu lam ya'rifillah ta'ala. Jadi maknanya adalah barang siapa yang dia itu menyangka ada penolong yang lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak pertolongannya selain Allah Subhanahu wa taala, oh berarti dia itu ma'rifatnya pada Allah Subhanahu wa taala itu masih sedikit, masih kurang. Nah, nanti penjelasannya. Selanjutnya adalah wa man tawahhama, dan barang siapa yang dia itu menganggap, menyangka anna lahu aduwan a'da min nafsih qallat ma'rifatuhu bi nafsih, ada musuh yang lebih berbahaya selain dirinya sendiri, berarti dia masih sedikit kenal dengan nafsunya sendiri. Ay wa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsih al-ammarah wal lawamah fa innahu lam ya'rif nafsah. Jadi barang siapa yang dia itu menyangka, menganggap kok ada musuh yang lebih kuat dengan nafsunya sendiri, yaitu al-ammarah dan lawamah, nafsu ammarah, nafsu lawamah, oh berarti apa? Dia masih kurang begitu paham tentang dirinya sendiri, tentang nafsunya sendiri. Nah, ini makalah yang ke-14 ini makalah yang luar biasa. Karena ini makalah yang pertama, seorang dia itu menganggap oh ada yang lebih hebat dari Allah Ta'ala, oh berarti dia masih kurang ma'rifatnya, masih kurang kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, si A, dia itu barusan dia itu lewat di sebuah jalan. Kebetulan si B melihat si A bahwa si A ini mau ketubruk. Nah,
mau tertubruk mobil. Akhirnya dengan sigap si B tadi langsung menarik tangan di si A itu tadi. Kata si A, untung ada pian yang narik. Ya. Dia anggap si B ini lebih hebat. Ya mohon maaf, mungkin dia menganggap ini untung andaikan tidak ada si B ini mungkin saya sudah tertabrak mobil ini. Padahal si B itu tadi bisa menolong, bisa langsung menyaut itu tangan si A. Karena apa? Dia diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa kita bayangkan, mama si B biarin aja. Oh, tak. Ini momen yang asik ini. Jadi dia rekam sudah sedia megang HP, sudah siap-siap. Oh, ini pasti mau ketubruk ini. Jadi tak rekam sekalian biar viral gitu. Andaikan si B tadi tidak diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dikasih wah ini digerakkan hatinya, tidak mungkin. Ya. Nah, berarti semua kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi si A itu tadi harus menyadari, oh ini si B dengan sigap langsung menarik tangan ulun karena apa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia harus betul-betul, oh ini yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Harus gitu. Nah, mengenai ini banyak sekali kita dapati dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 173 itu. Panjang lebar yang akhirnya itu ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi cukup Allah sebagai penolong kita dan sebaik-baik pelindung. Jadi mengenai ini hasbunallah wa ni'mal wakil, mungkin kita yang sering baca rotib atos di situ ada hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali dibaca 7 kali. Jadi ini faedahnya luar biasa. Nah, jadi dalam syarah rotib yaitu Al-Qirtos, syarah rotib rotib Al-Atos jilid 2 halaman 155. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil amanul likulli khaif. Jadi hasbiyallah ya, maaf, hasbiyallah wa ni'mal wakil itu sebagai pengaman, sebagai keamanan untuk setiap sesuatu yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Di sisi lain Rasul juga menyampaikan idza waqa'tum fil amril azim faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jika terjadi perkara yang agung, perkara yang besar, maka ucapkan oleh kalian hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi banyak-banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil biar kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ucapan doa yang pertama kali dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi sebelum Rasulullah menyampaikan hasbunallah wa ni'mal wakil, itu sudah lebih dulu Nabiullah Ibrahim itu menyampaikan, membaca itu doa. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim mau dibakar oleh Raja Namrud dengan api. Nah, saat itu malaikat sudah nawari, oh, apa perlu ini saya datangkan hujan, nah, atau saya datangkan angin biar ini api ini sudah dilenyapkan gitu. Tidak perlu kata siapa? Nabiullah Ibrahim. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, cukup Allah sebagai penolong, sebagai pelindung. Ya. Terus ini ada malaikat. Nah, malaikat ini tugasnya luar biasa. Pernah suatu ketika ini malaikat, ya, di sini dikatakan malaikat Jibril. Jadi Rasulullah ini pernah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ya, bukan dikasih kekuatan yang luar biasa, nyampaikan setiap para nabi itu
pasti apa? Mukjizat apa lewat engkau wahai malaikat Jibril. Apakah pernah engkau mengalami tugas yang melelahkan? Jadi Nabi Adam dikasih wahyu juga lewat malaikat Jibril. Para nabi, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, sampai Nabi Muhammad, penutup para nabi, itu semuanya apa? Lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah, pernahkah engkau mendapati tugas yang sangat luar biasa melelahkan? Nabi malaikat Jibril mengatakan, selama saya bertugas, saya mengabdi, istilahnya saya bertugas menyampaikan wahyu ini, bertugas mengemban amanah tugas ini, ya, ada 3 saat yang itu sangat melelahkan. Yang pertama adalah ketika Nabiullah Ibrahim dimasukkan ke api. Maka saat itu yang mana saya ada di aras sana, ya, itu Allah perintahkan, ada di bawah aras, Allah perintahkan, wahai Jibril, kamu cepat datangi itu Nabiullah Ibrahim. Nanti kalau sampai ini Nabiullah Ibrahim sampai terbakar, ya, sampai terbakar, nama pian akan saya hapus dari namanya malaikat. Sampai segitu. Langsung saat itu dari bawah aras itu tadi langsung menuju ke bumi. Entah wallahu alam gimana. Nah, kita enggak tahu masalah itu. Yang jelas sampai itu ke bumi. Jadi ketika sampai bumi, jadi kayak kalau bahasa sekarang mungkin kayak di prank gitu loh ya. Sampai bumi, malaikat Jibril kan sudah nawari, apakah saya perlu bantu ini itu dan lain sebagainya. Enggak usah, hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya betul. Jadi bantuan malaikat Jibril tadi tidak diharap sama sekali. Jadi kayak di prank. Ya mohon maaf, kayak Allah ini ngeprank Nabi, ngeprank malaikat Jibril. Padahal Allah tahu, ya kan? Allah tahu. Jadi Nabiullah Ibrahim tidak perlu itu bantuan malaikat Jibril sudah. Jadi sudah. Yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas berat yang diemban oleh malaikat Jibril, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Nabiullah Ibrahim mendapat amanah, wahai Ibrahim, engkau harus menyembelih anak pian yang bernama Ismail tadi. Sudah. Pisau ini sudah di sini sudah 3 gitu. Saat itu malaikat Jibril juga ada di bawah aras. Itu tolong selamatkan itu Nabiullah Ismail itu, jangan sampai tersembelih gitu. Saat itu dengan bergegas langsung entah perjalanannya itu kayak apa, ulah alamnya. Mungkin kalau sinar aja gitu, mungkin sinar ini mungkin tidak sampai cuma beberapa kilo ya. Ya bayangkan dari bumi sampai langit berapa? Nanti langit ada 7 lapis. Nah, kayak apa itu? Perjalanannya itu kayak apa? Makanya apa? 3 keadaan ini yang membuat malaikat Jibril ini lelahnya bukan main. Nah, jadi dari bawah aras sampai disuruh mendatangi Nabiullah Ibrahim biar tidak sampai menggorok anaknya. Jadi sampai ke bawah itu akhirnya digantilah itu Nabiullah Ismail. Nah sudah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai gantinya biar nyembelih domba itu tadi. Tugas yang luar biasa yang diemban oleh malaikat Jibril. Terus yang ketiga adalah ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam ini beliau dilempar oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ya ke sumur. Sumurnya itu dalamnya luar biasa. Nah, saat dari atas, dari mulut bibir sumur itu tadi sampai ke bawah itu, jadi malaikat Jibril pas lagi di bawah aras itu tolong itu. Nah, padahal dari mulut sumur itu tadi loh sampai ke bawah itu sudah dengan bergegas malaikat Jibril ya menolongi, ya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak sampai itu Nabiullah Yusuf sampai ke dasar sumur paling dalam, tidak sampai sudah. Jadi sudah
kayak ada yang menolong. Nah, jadi lagi-lagi ya malaikat Jibril apa? Diprank lagi. Yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai ini juga ada itu sebuah amalan. Jadi hendaknya kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya pas itu dalam rotib atos itu kan dibaca 7 kali. Nah, ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasul. Nah, tapi sabdanya baginda Rasul ini hasbiyallah. Nah, jadi hasbunallah ya pas saja. Nah, Rasul menyampaikan idza qalal amdu, jika seorang hamba tadi dia mengatakan hasbiyallah, cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, ya, 7 kali, maka apa? Berkata Allah Subhanahu wa taala, sodako amdi, hambaku benar sudah, pas sudah, dia pasrah sama aku sudah, pas sudah. Nah, jadi tinggal Allah Subhanahu wa taala sudah. Nah, jadi dari sini apa? Sebagai pembelajaran bagi kita. Jadi kalau ada apapun sudah hasbiyallah, hasbiyallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada umpama kayak Bang Samion ini, nah, sudah perbanyak baca itu, insyaallah nanti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau yang mancung kah? Penuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau yang kaya kah? Sudah nanti Allah yang menuhi, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sangat penting bagi kita. Jadi kita ini jangan sekali-kali apa menganggap seorang penolong itu, wah itu orang hebat itu. Kalau tidak gara-gara dia mungkin kita tidak selamat. Jangan gitu. Dia bisa menolong itu karena apa? Allah gerakkan hatinya. Ya. Jadi seorang ibu mau menyabrang, ya, ketika mau menyabrang dengan tangkasnya ada anak muda yang lewat dengan trailnya gitu, hampir aja sudah. Nah, kebetulan ada bapak-bapak yang sudah bawa mobil itu. Wah, ini dilihatnya, ini mau menyambar ke ibu. Daripada ini sepeda yang laju bener dikendarai sama anak muda, daripada nanti nubruk ibu, biar saya ini mobil saya tubrukkan itu sama pemuda itu. Akhirnya betul si ibu tadi, nenek tadi selamat sudah. Terima kasih. Andaikan tidak pengen tolong itu ya sudah, innalillah. Jadi cucu saya yang ada di rumah ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi takmir masjid, takmir mushola, ngabarkan gitu sudah. Nah, sudah hampir aja sudah. Untung ditolong oleh si yang mengendarai mobil itu tadi. Nah, jadi yang nolong itu tadi yaitu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makanya bagi kita itu pokoknya setiap apapun harus kita itu senantiasa mohon pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin orang itu ya cuma sekedar wasilah, tapi semuanya itu atas kehendak, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang yang dia itu menyangka ada penolong yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia ma'rifatnya pada Allah Subhanahu wa taala masih sedikit, masih kurang. Nah, jadi perlu memperdalam kembali. Nah, biar apa? Biar tidak sedikit ma'rifatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan selanjutnya adalah barang siapa yang dia itu menyangka ada musuh yang lebih hebat dari dirinya sendiri, dari nafsunya sendiri, berarti dia masih kurang kenal dengan nafsunya. Nah, jadi musuh sejatinya itu adalah musuh yang ada pada diri kita. Makanya pernah suatu ketika seorang sahabat itu kan
apa? Nah, habis perang dia nyampaikan kepada baginda Rasul, pokoknya kita sudah tuntung, sudah selesai peperangan, kita sudah menang dalam jihad dan lain sebagainya. Kata baginda Rasul, raja'tu minal jihad ala asghar ilal jihadil akbar. Engkau betul sudah pulang dari jihad yang kecil, akan tapi engkau akan menuju jihad yang besar. Ya, para sahabatnya penasaran, apa maksudnya jihad besar? Yaitu apa? Jihadun nafas, yaitu memerangi nafsu itu tadi. Nah, dari sini apa? Terlihat jelas bahwa musuh sejati, musuh yang paling berbahaya adalah nafsu kita. Mungkin kalau perang sama musuh yang kelihatan, musuh yang tampak, udah tinggal pakai perang, pakai pedang, pakai panah dan lain sebagainya. Akan tapi selain itu, musuh yang tidak tampak itu adalah diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Nah, makanya Rasul pada suatu kesempatan juga pernah menyampaikan, ada aduwika nafsuka allati baina jambaik. Jadi musuhmu yang paling tangguh yaitu dirimu sendiri, nafsumu itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai nafsu ini pernah suatu ketika Al-Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, beliau berkata, jadi tidak seorang pun yang bersifat dan menunjukkan sifat nafas secara tepat seperti Sayyid Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos. Kata beliau, jadi ada nafas itu, nafsu itu tadi itu dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah nafas al-ammarah. Nafas al-ammarah. Apa itu nafas al-ammarah? Yaitu nafsu yang selalu mengajak pada keburukan. Contoh, si A, dia berjalan di belakang si wanita cantik. Pasti apa? Si A itu tadi dibisik-bisikin sudah, itu sayang itu yang ada di depan pean itu, coba pegang dong. Nah, atau coba nanti pas lewat nanti kasih. Nah, itu pasti ada sudah. Sekalinya pas lewat, dari belakang itu sudah behendol ya, sudah aduhai mama, pas diginikan, ternyata nenek. Waduh itu. Nah, itu berarti apa? An-nafsu al-amarah, nafsu yang senantiasa mengajak pada keburukan. Jadi bukan hanya di jalan, sampai di dalam masjid pun juga gitu. Ya. Masuk masjid, ya. Pas kebetulan masuk masjid, pas buru-buru, sudah rakaat pertama ini sudah mau rukuk, sudah si imam sudah mau rukuk. Pas mau masuk, mau takbir, ada anak-anak, namanya anak-anak ya, pas ramainya luar biasa sampai mengganggu sih. Ini orang yang mau takbir tadi, akhirnya mau ini saya mau di soft ini diganggu, sampai akhirnya apa? Saya ketinggalan rakaat yang pertama itu tadi. Nah, pasti apa? Nafsu tersebut senantiasa ngajak pada keburukan. Belum lagi nanti pas baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, suaranya enak, nanti di dalam hati ini dibisiki sudah, wah itu ada calon mertua itu enak-enakan. Nah, itu apalagi anaknya itu pas lewat itu, wah, sekalinya buyar itu ya, mau bawakan lagu ini baik hati koror, mau ini itu dan lain sebagainya, buyar akhirnya. Waduh, ya gara-gara apa? Nafsu itu tadi yang senantiasa ngajak pada keburukan. Banyak sekali contohnya. Terus yang kedua adalah nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini nafsu yang mencela pemiliknya ketika bermaksiat. Contoh kayak itu tadi, dia kan mau bermaksiat sudah, ya mau
mau memegang orang yang berjalan di depannya itu tadi, itu kok maaf burik kok agak besar itu, gimana kalau saya pegang gitu. Pas mau gini dia ditahan, jangan, tidak bagus itu ya. Kalau pas tidak ada yang rekam, kalau pas ada yang rekam akhirnya pian viral, waduh bisa sopan nanti, apalagi pian ini orang terpandang gitu. Nah, jadi ditahan itu, dicela, itu pian tidak bagus itu. Nah, tidak bagus, berarti itu apa? Nafsul lawamah. Terus yang ketiga adalah nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah itu nafsu yang membedakan antara bisikan malaikat dengan bisikan setan. Ya, dikasih tahu pas baca Quran, ya, dengan khusyuknya sudah dapat beberapa juz, ternyata lanjutkan, masih sempat aja kok, ya 10 menit barang. Tapi yang satunya jangan, nanti pian ndak kebagian bingkisan, nanti pian cepat sekali ke sana. Yang satu jangan, nanggung. Nah, jadi antara keduanya ini ya pian terserah mau condong yang kemana gitu. Tapi kalau pian bisa mengalahkan yang satunya itu tadi, ya bisa mengalahkan yang bingkisan itu tadi, ya berarti pian ya selamat. Nah, jadi yang antara dua ini itu namanya nafsu al-mulhamah itu tadi. Ya, yang selanjutnya adalah nafsul mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah itu. Selanjutnya nafsu yang mulia itu. Silakan irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, sampai nafsunya sudah menjadi tenang dan lain sebagainya. Jadi tunduk, nafsunya itu tunduk. Diajak ke masjid, ya senantiasa menjaga adab-adab dalam masjid. Diajak dalam majelis taklim, ya senantiasa menjaga adab-adab dalam majelis taklim. Diajak bersolawat bersama-sama, ya senantiasa dia itu menjaga adab dalam majelis sholawat itu tadi dan majelis-majelis yang lain. Jadi senantiasa tunduk sampai akhirnya apa? Rabbiki radiyatan mardiyah, senantiasa dia kembali kepada Tuhannya, senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, nafsu ini juga luar biasa. Kalau kita tidak mampu memanagenya, yaitu tadi an-nafsu katifli intuhmil husyabba ala hubbir radai wa intaftimhu yang fatim. Jadi itu nafsu itu seperti anak kecil yang apabila dibiarkan sudah, dia akan menyusu. Si bayi tadi akan menetek terus. Tapi kalau nanti aja dulu, nah, ya akan nurut. Jadi tinggal kita. Bagaimana kita bisa memanage apa enggak? Yaitu tinggal kita. Ya, tentunya apa? Perlu banyak latihan, perlu banyak usaha yang harus kita kerahkan. Bagaimana caranya? Biar bisa kita selamat. Nah, biar kita aman, tidak senantiasa menuruti nafsu tersebut. Terus pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada sebagian ulama beliau mengatakan khalaqallahu ta'ala al-khalqa salasata asnaf. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk tersebut ada 3 golongan. Ya, 3 bagian. Yang pertama adalah sinfun lahum syahwah bila akal wa hum al-bahaim wa ma syaka. Jadi bagian yang pertama adalah yang mana ini orang dia punya syahwah, punya keinginan. Ya. Syahwah, punya keinginan tanpa ada akal. Itu apa? Al-bahaim. Jadi binatang. Jadi makhluk yang pertama yang Allah ciptakan adalah
dia cuma punya keinginan tanpa ada akal sama sekali, yaitu bahaim, binatang. Yang kedua, wasinfun lahum aklun bila syahwah. Golongan yang kedua adalah dia punya akal, punya pemikiran. Oh, bisa tahu, oh ini baik, oh ini buruk. Nah, pokoknya punya akal sudah, nurut aja sudah. Gaweannya itu nurut, apa yang Allah perintahkan nurut. Nah, Allah bilang ini, contoh kayak tadi itu. Malaikat Jibril, padahal malaikat Jibril ada di bawah arsy. Suruh ayo cepat pian. Datang itu Ibrahim yang mau dibakar, langsung nurut ya kan? Ada akal. Bila syahwah kan, tapi apa? Tidak ada syahwah, tidak ada keinginan. Wahum al malaikah, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wasinfun lahum aklun wa syahwah. Ya. Golongan yang ketiga adalah dia punya akal, juga punya syahwah, punya keinginan. Yaitu adalah manusia itu tadi. Faman ghalaba aqluhu ala syahwati kana khairan minal malaikah. Barang siapa yang akalnya itu bisa mengalahkan ya syahwahnya, bisa mengalahkan keinginannya, bisa mengalahkan nafsunya, berarti ini orang lebih mulia, lebih baik dari itu malaikat. Ya. Akan tapi sebaliknya, kalau ini orang kok sampai akalnya kalah dengan nafsunya, akalnya kalah dengan syahwatnya, berarti apa? Dia lebih hina dari binatang itu tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali ke kitab. Jadi barang siapa yang dia itu menyangka ada musuh yang lebih berbahaya dari nafsunya, dari dirinya, berarti dia masih sedikit pengetahuannya akan nafsunya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kesimpulan dari penjelasan ini adalah barang siapa yang dia itu menganggap ada penolong yang lebih utama, yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia masih sedikit ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dia itu menganggap ada musuh yang lebih berbahaya dari nafsunya, nah, berarti dia itu masih sedikit pengetahuannya, masih kurang akan nafsunya. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita. Mudah-mudahan kita semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kebutuhan kita senantiasa dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan hamba-hamba yang penuh keberuntungan, beruntung dunia, beruntung akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.